Ciri kiamat udah dekat manakala orang-orang yang di pedesaan, yang di pegunungan, yang jarang pakai sandal, jaranglah dia pakai baju, orang miskin papa, tidur beralaskan bumi, beratapkan langit, kerjaannya ngangon-ngangon kambing, yakni buruh kasar. Mereka sekarang yatatawaluna fil bunyan, pak, tinggi-tinggi bangunannya. Jadi yang dipikirkan ama mereka adalah membangun raga, bukan membangun jiwa. Konsennya bagaimana membangun casing. Dan kalau melihat dari hadis ini, kaya-kayanya sekarang juga begono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qauluhu wa antaral khufata. Adapun sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antaral khufata, dan bahwa melihat oleh kamu al-khufata akan orang-orang yang nyeker, bidammil ha'il muhmalati, dibacanya yaitu dengan dhammah ha yang tak bertitik, khufata. Jam'u hafin, yaitu bentuk jamak dari mufrad lafaz hafin. Huwa, artinya hafin itu man la na'la fi rijlihi, yaitu orang yang tidak ada sandal pada kakinya, nyeker. Qauluhu al-umrata. Adapun sabdanya Nabi lafaz al-umrata, jam'u arin, yaitu bentuk jamak dari lafaz arin. Wa huwa, adapun dia arin, man la syai'a ala jasadihi, yaitu orang yang tidak ada apa-apa di atas badannya, telanjang. Qauluhu al-alata. Adapun sabda Nabi al-alata, bi fathil lamil mukhaffafati, yaitu dengan fathah lam yang tidak ditasydid. Jam'u ailin, yaitu bentuk jamak dari lafaz ail. Wal alatu hiya fi taqdiri fa'alatin mislu kafirin wa kafaratin maknahul fuqara. Alah itu pada takdir wazan fa'alah, seperti lafaz kafir dan kafarah jamaknya. Maknahu, maknanya, ail itu atau alah itu al-fuqara, yaitu orang-orang fakir, orang-orang papa, enggak punya apa-apa. Qauluhu ri'a asyai. Adapun sabda Nabi ri'a asyai, penggembala kambing, bikasira, dengan dibaca kasrah ri, wal mati, dan panjang ri'a. Jam'u ra'in, yaitu bentuk jamak dari lafaz ra'in. Wa amma bidhammi. Adapun dengan dhammah ra, ru'a, fala budda minata il marbutati, maka tak dapat tidak daripada tambahan tak marbutah, mislu qadin wa qutat, kama fil misbah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Misbahil Munir. Wa aslur ra'i al-hifdu. Adapun asal makna ra'i yaitu menjaga.
Wa sya'i bil hamzati al-ghanam. Sya' dengan hamzah artinya gerombolan kambing. Jam'u syahin yaitu bentuk jamak daripada lafaz syatin. Wa huwa minal jumu'il lati yufarraqu bainaha wa baina wahidiha bil ha. Lafaz sya'i itu termasuk daripada jamak taksir yang dibedakan antara jamak dan antara mufradnya dengan ha. Wa tujma'u aidan ala syahin bil ha'i, dan dijamakkan pula syatun atas bentuk syah dengan ha. Wa khassahum bil dzakari, dan mengkhususkan wa khassahum bil dzikri li'annahum ahlul badiyati, dan menentukan oleh Nabi akan mereka dengan disebutkan karena bahwa mereka itu warga pedesaan, pegunungan. Qauluhu yatatawaluna fil bunyan, adapun sabda Nabi yatatawaluna fil bunyan, pak tinggi-tinggi pada bangunan, ayyatabahawna firtifa'ihi, yakni berlomba-lomba mereka pada meninggikan bangunan. Wal qasdu minal hadisi al-ikhbaru an tabaddulil hali wa taghayyurihi. Adapun maksud dari hadis ini yaitu memberitakan tentang silih bergantinya keadaan dan berubahnya keadaan. Bi an yastawliya ahlul badiyati wal faqati alladhina hadhihi sifatuhum ala ahlil hadirati, dengan bahwa menguasai oleh warga pegunungan dan orang papa, yakni orang-orang yang ini adalah sifat mereka, menguasai, memimpin atas warga perkotaan. Wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabati, dan mereka memiliki dengan menggagahi dan mengalahkan. Fataksuru amwaluhum, maka banyaklah oleh harta benda mereka. Wa tattasi'a fil khutami, dan berluas-luas harta pada harta benda. Ay barang-barang, ay fil faniyati, yakni pada barang yang fana. Wahiyal mata'ul kasirul himmati, yaitu barang-barang yang banyak. Fatusrafu himamuhum ila tasyidil bunyan, maka didaya gunakan keinginan mereka kepada menguatkan, mengokohkan bangunan. Ay tatwilihi, yakni meninggikan, waraf'ihi, dan meningkatkan, bil jisi, dengan semen. Wal himmatu bil kasri awalul azmi, himmah itu dengan dibaca kasrahnya yaitu permulaan rencana. Wa qad yutlaqu 'alal azmil qawi, dan kadang diucapkan himmah itu atas janji atau rencana yang kuat. Kama fil misbahi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Misbahul Munir. Qauluhu summan talaqa, adapun perkataan Sayyidina Umar, kemudian pergi ia, ayat rajulus sa'ilu, yakni laki-laki yang bertanya, amma dzukira, dari apa-apa yang diterangkan pertanyaannya itu. Wa qauluhu fala bisa, adapun perkataan Umar, maka diamlah, ayat nabiyyu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay istamarra sakinan anil kalami, sakitan anil kalami fi hadil qadiyah, yakni terus menerus Nabi padahal diam daripada membicarakan pada ini masalah. Waja'a fi riwayatin falabistu, dan datang pada satu riwayat oleh bunyinya falabistu, maka diamlah oleh aku, bita'in madmumatin, dengan tak yang dibaca dhamma. Fayakunu Umaru huwal mukhbiru an dzalika bi nafsihi, maka adalah Umar adalah yang memberitakan dari yang demikian itu, dia membicarakan dengan dirinya. Qauluhu maliyan, padahal
sebentar. Bitasydidil lami, dengan tasydid lam, maliyan itu ay zamanan kasiran, yakni waktu yang banyak. Wa kana dzalika zamanu salasan, dan ada oleh itu waktu yaitu 3 hari. Kama jaa fi riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima, sebagaimana datang penjelasan 3 hari pada riwayat hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan selain keduanya. Qauluhu summa qala, adapun perkataan Umar, kemudian bersabda Nabi, ya Umar, atadri manis sa'ilu, apakah tahu kamu siapa yang bertanya? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, Nabi menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, maka sungguhnya yang bertanya itu malaikat Jibril, dia datang kepadamu mengajarkan Jibril akan kamu, akan agama kamu. Ayat qawaida dinikum, yakni tiang pancang agama kamu. Fafihi, maka pada hadis ini, anad dina ismun lis salasa, bahwa agama itu nama bagi 3 komponen. Al islamu, pertamanya Islam, wal imanu, dan iman, wal ihsanu, dan ihsan. Wa fuhima minhu annahu yustahabbu lil muallimi tambihu talamidatihi, dan dipahami dari hadis ini bahwasanya yaitu disunatkan bagi muallim oleh mengingatkan para murid-muridnya, walir raisi, dan bagi pemimpin, tambihu atba'ihi, oleh mengingatkan pengikut-pengikutnya, ala qawaidil ilmi, atas tiang pancang ilmu, wa ghara'ibil waqa'i, dan yang gharib daripada segala peristiwa, talaban dinafnihim, karena menuntut bagi mengambil manfaatnya mereka, wa faidatihim, dan faedahnya mereka. Qalahul Fasniyu, mengatakan akan ini tafsir hadis oleh Imam Ahmad bin Hijazi Al-Fasni di dalam kitabnya Al-Majalis As-Saniyah. Wallahu a'lam bishawab. Segini biar selesai. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita tentang tafsir hadis tanda-tanda kiamat yang kedua. Ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan tibanya kiamat? Bila kiamat datang? Kapan kiamat itu datang? Nabi jawab, wallahu a'lam. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang nanya sama-sama tidak tahu. Maka menuntut tanda-tandanya aja. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan 2 tanda dari kiamat dengan tanda kecil. Sebab tanda kiamat ada 2, ada tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Begitu. Letupan-letupan, kisi-kisi bahwa mendekati kiamat. Kata Nabi yang kedua, ciri kiamat itu udah dekat manakala Anda melihat orang yang sendal aja enggak punya, nyeker, enggak kebeli sendalnya merek sewalau, udah putus bawahnya, dijepit pakai peniti. Ngalamin enggak? Wah, orang dulu berarti. Jadi ini udah payah, sendal aja kagak punya. Tuh, nyeker orangnya. Di samping nyeker, al-aurata, di mana orangnya enggak pakai baju dulunya,
bajunya entu aja, sarungnya aja udah ngeper dipakainya, udah ngeper, saking nggak ganti-ganti, itu lagi bajunya, saking nggak kebeli baju. Al-alata, yang fakir miskin, nyeker, bajunya seadanya, telanjang, dan memang miskin papa. Kerjaan yang bisa dikerjakan adalah ri'a asyai, ngangon kambing. Kalau bahasa kita orang buruh kasar. Begitu. Ciri kiamat udah dekat manakala orang-orang yang di pedesaan, yang di pegunungan, yang jarang pakai sendal, jaranglah dia pakai baju, orang miskin papa, tidur beralaskan bumi, beratapkan langit, kerjaannya ngangon-ngangon kambing, yakni buruh kasar. Mereka sekarang yatatawaluna fil bunyan, pak, tinggi-tinggi bangunannya. Yang dulunya cuman ngangon, kadang ngangon celeng doang, gitu, begitu, tinggal di pinggiran, begitu. Sekarang dia rumahnya pak tinggi-tinggi, bisa 3 tingkat, 4 tingkat, punya apartemen, begitu, gitu. Dulunya ngangon aja babi yang diangon, marah sekarang dia menguasai semuanya. Kita yang beli sama dia, mana tanyanya dari kita lagi, begitu. Itu kayak begitu. Itu tanda kiamat udah dekat. Orang yang tadinya buruh kasar, enggak dikenal bisa menguasai orang-orang yang tinggal di perkotaan, yang berpendidikan tinggi malah jadi anak buahnya, dia malah jadi pimpinannya. Itu tanda kiamat sudah dekat. Udah waktunya kita balik sama Allah, menata dan merancang kembali mau kemana kita hidup ini. Kita harus paham hidup ini mau kemana kita, begitu. Jadi ciri kiamat itu manakala dulu dia yang tak punya apa-apa, tinggal di pegunungan, begitu, akhirnya dia bisa ngebangun apartemen, bangun gedung-gedung yang tinggi, malah yang nyewa adalah kita, begitu. Itu tanda kiamat sudah dekat. Jadi yang dipikirkan ama mereka adalah membangun raga, bukan membangun jiwa. Konsennya bagaimana membangun casing, bukan membangun inti yang dituju. Bila yang diributkan casing, bungkus, yang diributin begitu, ini tandanya kiamat sudah dekat. Dan kalau melihat dari hadis ini, kayaknya sekarang juga begono, begitu saudara. Berarti kiamat ini dikit lagi datang. Sehingga kita harus berpikir keras bagaimana kita menata hidup supaya benar-benar kita ini duduk sebagai manusia yang memanusiakan diri kita sebagai manusia
benar-benar duduk pada derajat manusia. Supaya kita mengerti bahwa kita ini asalnya dari surga, engkong kita Nabi Adam dari surga, dan kita kudu balik ke surga, tapi kita kudu membawa karya, membawa amal yang bisa kita nyampe menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri kiamat udah dekat. Yang kedua, manakala orang-orang yang enggak dikenal pada akhirnya dia muncul menguasai semuanya, sehingga yang ada bak tamu di negeri sendiri. Ini kiamat udah dekat berarti. Kalau kayak begitu tuh, bila mana manusia ngeributin pada bungkus, bukan ngeributin pada tujuan yang sesungguhnya. Ini alamat kiamat. Hancur dah kalau kayak begitu. Yang diributin bungkus. Kalau di dalam sebuah pemerintahan pengen membangun sebuah negeri, yang diributin banyakin partai begitu. Banyak, padahal tujuannya mensejahterakan rakyat. Mantepin aja kekurangan yang ada, tapi enggak. Ributnya bungkus saja, ujungnya mengerucut juga ujung. Ini tanda kiamat udah dekat. Udah dekat. Udah orang ngeributin casing mulu, casing. Kayak sekarang tuh ribut mulu. Yang ini nyerang ono, yang ono nyerang ini. Enggak mikirin lah kita mau orang majelis, pikirin ibadah kita aja biar bener. Bener enggak? Capek yang kayak mau ngapain? Yang kayak begitu yang agak-agak coba itu di medsos bikin puyeng aja tulisannya. Tahu kagak dia nyela anak cucu Nabi, nyela ini, aduh. Kita jangan ke situ dah. Kita begitu. Barang yang sudah terang benderang mau dah. Kalau kata bahasa teman-teman kita, nasab yang udah jelas nggak usah dibahas. Yang harus dibahas meni nasib. Apaan? Nasib. Kita ini belum jelas ini. Besok masuk surga apa masuk neraka? Belum jelas. Ini aja nih nasib nih yang dipikirin. Biar kita tenang hidup kita ini, biar terarah. Jadi jangan ngomentari nasab yang sudah rapi, jelas ini. Komentarin apa? Nasib kita ini. Ini besok bagaimana ini? Ini nih pikirin sama kita dari sekarang. Gitu, sholat kita, ibadah kita, bagian ini nih kita begitu, supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Kata Sayyidina Umar, kemudian pergi orang yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Pergi yang nanya tentang itu, pergi. Habis pergi, fala bisa. Kemudian diam 3 hari, artinya diam, tidak membahas kasus, lagi duduk bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada yang nongol, nanya Islam, iman, ihsan. Yang ketika dijawab selalu jawabnya betul 100, ente benar. Begitu. Enggak keburulah untuk memperbincangkan ini. Sayyidina Umar pun enggak ada kesempatan untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, siapa itu yang nanya?
ndak ada kesempatan. Jadi diam, tidak memperbincangkan terkait peristiwa yang terjadi sampai 3 hari. Falabistu malian, aku diam malian sebentar tuh 3 hari. Dalam satu riwayat 3 hari sampai enggak ada kesempatan mau nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Nabi duluan yang nanya. Ketika ada kesempatan pengen nanya, Nabi yang nanya duluan sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, tahu nggak ente yang tempo hari nanya-nanya tuh? Udah paham. Emang itu juga mengganggu di pikiran Sayyidina Umar. Ngapa itu orang datang? Dikata kita kenal, kagak. Dikata kagak, kayak orang udah kenal. Begitu. Dikata orang jauh, kayak orang dekat. Dikata orang dekat, nggak ada yang kenal. Begitu. Tapi nanya sama Nabi begitu. Udah dijawab, dia benerin. Maka kemudian ketika Sayyidina Umar ditanya, atadri manis sa'il? Tahukah anda siapa yang nanya Islam, iman, ihsan, nanya kapan kiamat datang, nanya akhirnya, pada akhirnya nanya apa tanda-tandanya aja dah. Begitu. Maka Sayyidina Umar ketika ditanya dan tidak tahu, menjawab, Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan itu adalah akhlak Islam. Begitu, akhlak Islam. Jadi kalau nggak tahu, jawab nggak tahu. Sayyidina Umar bilang, saya tak tahu Rasulullah, nggak tahu. Jangan kayak orang-orang jadi ribut ini, stop dah kegaduhan yang ada. Orang agak tahu mengomentari, jadi rame yang agak-agak. Jadi akhirnya kayak mau dibikin ribut yang agak-agak. Akhirnya rusak akhlak kita. Yang ini mencela, yang ini mencela. Padahal semuanya adalah saudara seagama, sama-sama muslim. Kita orang enggak dah. Jangan. Orang majelis yang bagus begitu. Kita mesingkatnya jangan ngomentari nasab yang sudah jelas. Yang kita kudu komentari nasib kita yang belum jelas. Surga apa neraka kita, ini aja nih yang kita masih puyeng sampai sekarang. Ngapa lidah ini nih kurang mau bersolawat? Jangan mau kita digiring yang enggak manfaat. Masih banyak hal yang manfaat yang belum kita kerjakan. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatal ladzi ya'nihi min ghairi iktila. Kata Sidi Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, siapa orang mencari sesuatu yang kurang bermanfaat, maka pada detik yang sama sesuatu yang manfaat akan luput pada dirinya. Masih banyak kita pikirin sholat kita dulu biar benar, tauhid kita biar lempeng, akhlak kita biar baik. Ini dulu dah. Kita masih banyak yang baik-baik yang belum kita komentari, yang belum kita kerjakan. Lihat Sayyidina Umar, kalau enggak tahu jawab, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Saya tak tahu, saya enggak tahu. Siapa itu yang nanya iman, Islam, ihsan? Ketika itu Nabi menjelaskan,
fa innahu Jibril. Umar itu malaikat Jibril. Jadi satu-satunya kejadian yang malaikat Jibril tampil di hadapan sahabat yang ampe kagak ada yang kenalin barang atuh, kejadian yang nanya tentang Islam, iman, ihsan. Ini benar-benar asing banget. Biasanya kadang kayak sahabat Nabi namanya Dahya Al-Kalabi, malaikat Jibril datang. Ini enggak dikenal, dengan rupa yang berbeda. Begitu. Sebagai isyarat kadang di majelis itu orang berbeda-beda. Begitu. Nabi jelasin, fa innahu Jibril. Ono Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminul wahyi fis sama. Pembawa wahyu dari langit, itulah Jibril. Sedangkan Nabi aminul wahyi fil ardi wassama, adalah pembawa wahyu di muka bumi, penyampai wahyu. Nabi bilang Jibril yang datang tempo hari itu. Bahasa Nabi, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada Anda ngajarin agama Anda. Padahal yang ngajarin, yang jawab siapa? Yang jawab pertanyaan itu siapa? Hah? Yang jawab Jibril. Yang jawab siapa? Hah? Yang nanya siapa? Yang jawab. Jadi yang ngajar sebetulnya siapa? Nabi. Jibril nanya, tapi karena kita ini seringkali dapat ilmu itu dari teman yang nanya, maka orang yang berani nanya adalah orang yang paling tinggi derajatnya di mata Allah. Banyak orang hadir dalam satu forum, satu majelis, enggak nanya, enggak berani pengen nanya, dan kadang enggak bisa untuk nanya. Padahal jawaban yang dijawab dari pertanyaan tuh kita juga enggak ngerti, tapi baru tahu dari yang nanya. Maka yang nanya tuh dinilai sama Nabi, dia yang ngajar, kata Nabi. Padahal yang ngajar Nabi bukan Jibril, tapi Jibril dinilai lantaran dia berani nanya. Maka orang yang nanya itu dapat ganjaran sebanyak orang yang mendengar jawaban dari pertanyaan. Sebanyak itulah ganjaran yang didapat oleh yang nanya. Maka yang nanya digelari oleh Nabi muallim, ngasih tahu. Padahal yang ngasih tahu Nabi, dia mau nanya doang. Sebab yang hadir baru tahu jawabannya gara-gara yang nanya. Maka kudu berterima kasih sama orang yang nanya. Begitu, yang nanya. Begitu, yang nanya. Kalau kita ndak mau agama ini terang, pengennya gelap. Jadi waktu kiai istirahat baru nanya, kan kurang ajar nyeksa kiai. Waktu disuruh nanya kagak nanya dia. Waktu kiai pengen ngasok gitu duduk di pojokan, kiai saya mau nanya, tadi kagak nanya. Agama ngumpet-ngumpet, kita yang ngerusak Islam. Begitu. Kita nanya, begitu. Islam itu agama yang terbuka. Begitulah Jibril, nggak usah ngumpet-ngumpet. Nanya kok ngumpet-ngumpet. Ada orang diajak dialog, ngumpet. Begitu, jangan. Islam ini nggak perlu ngumpet, terbuka. Liyudhhirahu 'ala dini kulli
walau karihal musyrikun walau karihal kafirun, dan seterusnya. Begitulah Islam, agama jelas, tidak ada yang diumpet-umpetin. Nabi bilang ono yang datang Jibril taklim agama. Maka kata Syekh Nawawi, tiang pancang agama 3. Dan ini jangan sampai lepas kita ngaji 3 ini pokok. Ngaji tentang Islam namanya ilmu fiqih. Ngaji tentang iman namanya ilmu tauhid. Ngaji tentang ihsan namanya ilmu akhlak tasawuf. 3 ini tiang pancang. Tanemin dalam pendidikan tentang 3 ini. Karakter building, tanemin. Bikin kurikulum tentang budi pekerti, biar orang ngerti tentang budi pekerti. Begitu akhlak kepada keluarga, berbangsa, bernegara, ini kudu ditanami, dididik sejak kecil, biar mengerti di dalam hidup ini. Begitu. Belajar tentang iman, biar enggak menceng-menceng ideologinya, tauhidnya, dogmanya. Belajar tentang cara berterima kasih kepada Tuhan, itulah fiqih. Bagaimana cara ibadah yang benar, yang dibimbing oleh Nabi Muhammad. Pusingin 3 ini. Kalau saudara mau nulis status, saudara mau nge-share di medsos, yang ini aja nih. Tentang iman, Islam, ihsan, fiqih. Ngaji itu tentang tauhid, ngaji itu tentang akhlak. Biar benar, biar benar. Ini dulu, biar benar. Tanemin ini, ihsan. Ini yang paling pokok, ihsan. Dan Nabi nyuruh kepada kita, karena anak kita hidup tidak di zaman kita, Nabi ampe tekenin 3 hal. Kata Nabi, addibu auladakum bisalasi khisal. Tanamin pendidikan kepada anak-anak Anda yang bakal hidup di luar zaman Anda. Dia bakal beda zamannya dengan Anda, tapi prinsip 3 hal ini tanemin sebagai pendidikan dasar buat mereka. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Tanemin kecintaan kepada Nabi Muhammad. Terangin tentang siapa Nabi Muhammad, bagaimana hidupnya, bagaimana ciri-cirinya. Ini tanamin betul. Wa hubbi ahli baitihi, tanamin cinta kepada ahlul baitnya. Jangan kurang ajar, jangan songong. Ini tanamin kepada anak-anak Anda. Sebab kalau nggak ditanemin bakal rusak. Ngomong yang kagak-kagak, begitu. Yang kagak-kagak, begitu nantinya. Wa qiraatil Qur'an, baca Al-Quran. Biar benar, biar benar kita, biar benar. Begitu sehingga kita mengikuti pesan-pesan Al-Quran. Ikuti pesan-pesan Al-Quran supaya kita benar. Ihsan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka agama ini nama bagi 3 tiang pancang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ada iman yang kepanjangannya kudu belajar tentang
teologi, ada Islam yang kepanjangannya tentang hukum-hukum, bagaimana cara beribadah benar kepada Allah, dan ihsan, bagaimana cara menjernihkan hati biar kita terhubung dengan Allah. Sebab kita makhluk hina, kotor, Tuhan itu suci. Yakini yang kotor, kalaulah tidak diizinkan, enggak bakalan sanggup lidahnya untuk berzikir, menyebut-nyebut Tuhan yang suci. Enggak bisa. Si kotor ini kalau enggak dapat izin, maka bila ada kesempatan duduk berdua dengan Allah, mintalah supaya dihilangkan kekotoran dan diizinkan untuk menyebut-nyebut, berzikir, mengingat-ingat kebesaran dan keagungannya. Begitu. Tanpa ini tidak bisa untuk kita dekat dengan Allah tanpa ada izin Allah. Sebab Tuhan yang suci, yang boleh nyebut malaikat yang suci, dan siapa kita dibanding malaikat kalau tidak dapat izin Allah. Inilah ilmu ihsan yang harus kita pelajari. Dan dari hadis ini diambil faham secara implisit, seorang guru kudu berupaya ngingetin kembali muridnya, penguasa memberi informasi kepada bawahannya, begitu pemimpin mengingatkan kembali kepada pengikutnya tentang pentingnya belajar iman, Islam, ihsan. Sebab bila ini keluar, nanti kehidupan akan menjadi tidak bagus. Hanya bungkus saja, tapi esensi kurang. Keberagamaan yang ada tidak sampai pada titik tujuan, hanya pada bungkus kulit cover luar saja, dan itu bakal menjadi sebuah kerugian. Dan kita disuruh untuk belajar tiang panjang ilmu ini, kita tuntut supaya orang-orang bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan menjadi orang-orang yang benar, iman, Islam, ihsan. Di Betawi, para habaib, khususnya mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya, ngajarin kitab kecil perukunan tentang iman, namanya Sifat 20. Perukunan tentang Islam namanya Irsadul Anam, kitab Melayu. Perukunan tentang ihsan namanya Adabul Insan. Kadang suruh belajar Hidayatus Salikin. Ini dasar-dasar bagaimana kita jangan lepas ngajinya ini aja, iman, Islam, ihsan. Puterannya ini aja, benerin ini dulu. Maka kalau diajak berkomentar yang agak-agak, saya ini lagi puyeng mikirin fardu wudu belum hafal, rukun sholat, batal sholat masih belum ngerti, gua masih puyeng mikirin ke situ-situ dah. Jadi sehingga kita waktunya dagang-dagang, waktunya ngaji-ngaji, dah waktunya mancing, ya mancing. Jadi yang ini dulu dah yang kita harus pikirin sebelum yang aneh-aneh yang bikin puyeng-puyeng. Begitu yang ama kita ini dulu sebagai yang pokok, iman, Islam, ihsan. Ini aja dasar.
Wallahu a'lam bishawab. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.